Oke, halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman ya, di edisi spesial kali ini kita akan mendatangkan vokalis kondang gitu ya. Beliau vokalis Indonesia yang terkenal ya, runner up dari X Factor Indonesia season 2. Yang tahu orangnya tulis di kolom komen ya. Dan hari ini kita panggilkan karena beliau ini sangat sibuk sekali. Saya juga minta kesediaan waktunya untuk ngobrol, untuk bisa ngasih semangat, motivasi, inspirasi untuk kita semua. Ya, kita langsung panggil aja vokalis yang luar biasa ini, yaitu Clarissa Dewi. Halo, Sa. Halo, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar, Clarissa Dewi? Baik, gimana? Kalau kita harus hebat luar biasa, Sa. Oh gitu ya, harus luar biasa gitu ya. Luar biasa, tapi memang selalu luar biasa sih. Yang selalu luar biasa ya. Oke, keren banget ini. Aku lihat, wah sibuk banget, ya kan? Masih nyanyi di wedding juga ya? Selama corona ini banyak kegiatan yang di-reschedule kan. Jadi pernikahan, acara-acara party, pesta tuh banyak yang diundur sampai ke tahun depan, sekitaran tahun depan. Ada yang Oktober juga, tapi beberapa sih di tahun depan sih. Oke. Jadi kamu kan waktu itu juara runner up nih, X Factor ya, season 2 ya? Tahun 2015 kalau nggak salah ya, 2015. Betul. Jadi kita tuh mau tahu, kamu memang dari kecil tuh suka nyanyi atau dilatih seperti apa? Terus apakah itu hal yang sulit atau mudah buat kamu? Tantangannya apa aja gitu? Jadi sebenarnya aku tuh nyanyi dari kecil, dari umur 5 ya. Kayaknya Vino tau lah ya, aku dari kecil suka nyanyi kan. Suka nyanyi-nyanyi gitu. Nah terus dulu tuh ya gimana, nyanyi kecil tuh masih ala-ala lah. Maksudnya aku nyanyi, dibayar, cuman maksudnya belum kayak sekarang yang ya kan. Tarif zaman dulu nyanyi apa sih kayak ya, tapi untuk anak kecil zaman dulu lumayan ya, dapat berapa ribu tiap kali nyanyi loh. Jadi kalau aku dulu nyanyi tuh sehari, hampir tiap hari kali aku dulu nyanyi, kayak sehari bahkan pernah 2 kali ya. Jadi lumayan lah, kayak untuk anak kecil lumayan, walaupun maksudnya fee-nya ya tentunya nggak kayak sekarang gitu. Cuman aku dari kecil emang nyanyi dan aku suka gitu. Kayak aku dari kecil sering awalnya lomba-lomba, terus habis itu mulai umur 6-7, jadi umur 5 lomba-lomba, terus umur 6-7 gitu aku udah mulai nyanyi di wedding gitu dulu kan, sempat pesta anak kecil tau kan, pesta yang pakai badut gitu loh. Ya itu pesta badut, terus kayak aku nyanyi terus. Nah terus sebenarnya aku tuh waktu SMP tuh sempat berhenti nyanyi di misalnya acara-acara wedding gitu-gitu. Soalnya papiku kan mikir ya, maksudnya entertainment tuh apa ya, maksudnya dunianya tuh rentan gitu buat kita, salah pergaulan gitu-gitu kan. Maksudnya kita kalau lihat TV banyak orang tuh yang ya maksudnya karena di entertain tuh banyak yang kayak gitu kan. Jadi papi tuh sempat waktu SMP 3-an ya, SMP lah nggak SMP ya, aku lupa SMP 2-3 lah sekitaran itu. Itu papiku tuh bilang, udah kamu pelayanan aja, sering-sering pelayanan aja gitu, instead of kamu nyanyi di wedding, di acara-acara tuh kayaknya kalau apa ya, maksudnya buat anak-anak, apalagi kita masih belum dewasa tuh bahaya gitu, gampang terpengaruh dan segala macam kan. Terus lingkungan betul, anak kecil kan kalau misal ketemu lingkungan yang enggak apa, kayaknya kurang bagus tuh, kurang ini ya, maksudnya bahaya lah gitu buat anak-anak gitu, gampang terpengaruh di sana. Terus papiku bilang ya itu pelayanan aku sempat jadi singer, jadi WL, tapi emang tetap nyanyi terus lah, kegiatanku tetap nyanyi terus, singer, WL, terus aku ngeband di sekolah ya, di gereja lah nyanyinya ya. Iya, nyanyi di gereja tuh
Oke. lumayan aktif gitu, kayak ya sering gitu. Terus tapi terus aku juga ngeband, aku seneng kan emang, maksudnya lihat orang main musik, nyanyi. Nah, terus SMA masih kayak gitu kegiatan. Terus setelah itu ini titik di mana aku ikut X Factor tuh waktu aku kuliah di Surabaya, di Petra. Nah, di Petra aku kuliah, terus ketemu teman-teman tuh yang apa ya, mereka tuh mendukung gitu, jadi suka nyanyi kan. Aku suka nyanyi di kos, pakai gitar gitu, nyanyi gitu kan. Tapi untungnya sih gak ada yang protes. Aku nyanyi. Dulu nggak diusir dari kosnya gitu ya? Iya, untung nggak diusir kan. Terus tapi ya udahlah, aku nyanyi itu. Akhirnya aku ikut audisi vokal grup dulu di kampus. Jadi ada audisi vokal grup, aku ikut. Terus dari situ teman-teman kan tahu, ternyata lu bisa nyanyi gitu. Ternyata kamu bisa nyanyi gitu, kayak suara lu oke gitu ya. Nah, terus tadinya tuh kayak penampilanku mungkin nggak meyakinkan gitu. Akhirnya maksudnya ikut itu vokal grup itu kan, sebenarnya itu kayak ekskul gitu loh, ya kan, ekskul gitu. Nah, dari situ aku ketemu teman-teman yang emang suka nyanyi. Terus teman-teman kuliah juga yang aku kan dulu jurusan perhotelan ya di Surabaya. Teman perhotelan juga kebetulan suka nyanyi gitu, jadi main ke kos, ayo dong nyanyi bawa gitar gitu, nyanyi kita ngejam gitu. Gayanya ngejam, padahal ya nyanyinya ala-ala sih kita sih, kayak nyanyi gitu. Nah, terus jadi emang di Surabaya tuh banyak teman baik-baik yang suportif. Terus akhirnya salah satu teman aku di vokal group ya, dia tuh nawarin, aku mau ikut audisi X Factor, ikut nggak gitu kan. Nah, terus aku awalnya tuh sempet maksudnya kayak mikir malas gitu loh, karena ya tahu kan kayak audisi kayak gitu tuh kesempatan untuk kita maksudnya menang gitu kayaknya kok gila gitu, saingannya kan banyak banget. Dan aku waktu itu masih kuliah, aku mikir kayak ini wasting time nggak ya, masih ngabisin waktu nggak ya, kayak melakukan hal yang percuma nggak gitu kan, takutnya. Sebenarnya kamu nggak nyangka ya? Kamu di panggung itu nggak nyangka ya? Iya, kayak maksudnya ya dari iseng-iseng gitu loh, kayak itu yang diajakin temanku itu kan, diajak ikut. Kamu terus jadi masuk nggak? Kamu masuk di X Factor-nya nggak? Yang ngajak kamu? Enggak ya? Enggak. Malah kamu yang masuk gitu ya? Ya itu bersyukur lah, maksudnya ya itu semua maksudnya ya Tuhan baik lah, maksudnya memberi kesempatan gitu. Nah, terus aku ikut, itu iseng-iseng beneran, iseng-iseng sih. Kayak aku waktu itu masih di Semarang, jadi kita waktu itu libur kuliah kan, kayaknya masih Januari gitu-gitulah, libur. Terus aku bilang papaku kan, papaku diajakin gimana, ikut nggak gitu-gitu. Terus ya ini papaku tuh emang dari dulu support aku untuk nyanyi kan, maksudnya memang dari kecil yang ngajarin nyanyi dia gitu, yang nganterin lomba, nganterin nyanyi, bahkan milihin baju, milihin kalung segala macam tuh papiku yang dandanin. Gila nggak sih, kayak cowok loh dandanin gitu. Kayak terus nah dia keren. Iya, dan memang percaya nggak percaya kalau orang tua tuh support kita, terus juga memberi restu lah istilahnya tuh, maksudnya jalan kita juga dilancarin gitu ya. Nah, dari situ papaku bilang udah ikut aja gitu kan. Ini tuh kesempatan, orang tahu suara kamu kan, selama ini maksudnya orang nggak tahu kamu tuh suaramu tuh sebagus apa kan, orang nggak tahu gitu. Ya kalau menurut papaku, ini kan menurut papaku ya. Papaku, suara kamu kan bagus gitu ya. Oke. Ya namanya papa gitu. Namanya papa kan, orang tua pasti mendukung gitu ya. Iya, betul. Iya, ya tapi mungkin kalau suaraku sumbang mungkin papaku nggak nyuruh gitu ya. Iya. Ya terus habis itu? Papi aku bilang kayak maksudnya kamu tuh punya suara oke, ya kamu harus memanfaatkan maksudnya talenta yang Tuhan kasih tuh harus berguna gitu loh, kamu harus pakai itu. Terus aku ya udah deh gitu, kayak ya namanya orang tua seneng kan kita ikut, oke lah kita nurut aja gitu ikut. Terus selain itu juga emang aku suka kan nyanyi. Terus akhirnya aku ikut, papaku bilang waktu itu karena libur, aku akhirnya balik ke Surabaya naik kereta. Jadi aku langsung naik kereta malam itu juga. Jadi tuh ceritanya audisi tuh besok pagi. Audisinya di Unair, waktu itu Unair.
Unair itu pagi sekitar jam 7-an. 7 apa 6 gitulah, aku lupa. Pagi banget pokoknya. Jadi aku berangkat malam itu juga, sore itu juga. Sampai sana tuh kayaknya malam. Pagi lah, 1:30 pagi mungkin. Kayak nggak iya sekitarannya jam 12 jam 1-an. Terus aku tidur sebentar. Aku bangun jam 5, siap-siap. Aku olahraga kan. Aku jadi tuh biasa kalau mau nyanyi tuh aku olahraga. Maksudnya kebiasaan ya. Iya, kayak kebiasaan. Sebenarnya aku memang apa ya? Maksudnya memang kebiasaan olahraga sih sehari-hari. Jadi itu kayak apa ya, habit buat menurut aku relaxing lah, kayak relaxing juga. Terus kalau nyanyi bikin nafas panjang kan, jadi aku akhirnya aku olahraga sebentar, terus berangkat, mandilah, siap-siap berangkat apa segala macam, langsung audisi pagi itu juga. Jadi bener-bener kayak apa ya iseng-iseng lah, maksudnya unexpected gitu, masuk tuh kayak iseng-iseng. Audisi itu panas banget, kita ngantri dari pagi sampai jam 7 malam. Gila, men, kayak jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu ngantrinya? Ya, enggak sih, ngantri. Terus kan misalnya siang masuk audisi itu kan banyak kan. Jadi kayak bilik pertama, nanti masuk lagi ke babak kedua gitu. Tapi masih lokal, masih di Surabaya. Di Surabaya tuh babak 1 masuk nih, dapat nomor apalah segala macam, terus kedua nanti kayak apa tanda tangan apa segala macam, terus ada video booth, ada wawancara gitu-gitu. Nah, itu pokoknya rentetan itu selesainya jam 7 malam. Dan itu kan di dalam pun kita masih tetap ngantri. Jadi habis dari bilik 1 ngantri ke bilik 2, ngantri ke bilik 3 gitu-gitulah. Nah, terus akhirnya menarik. Nah, terus akhirnya dari situ aku kayak sebenarnya tuh apa ya ini apa, kalau dibilang sih nggak nyangka gitu loh, maksudnya kayak awalnya tuh benar-benar iseng-iseng, aku nggak kenal siapa-siapa di Surabaya. Secara aku tuh memang merantau kan gitu, kayak orang Semarang lah, kita orang klarifikasi. Semarang. Iya. Ini orang Semarang, teman-teman. Orang Semarang, benar. Dan aku di Surabaya tuh waktu itu pilih kuliah Surabaya karena nggak ada keluarga. Jadi kayak aku merasa kayak oke, aku pengen merantau gitu, pilih Surabaya. Ternyata ikut kayak gituan kan. Jadi aku di sana benar-benar nggak kenal siapa-siapa gitu, kayak literally bener-bener kayak wih men gitu, sendirian gitu sama teman-teman doang. Nggak diantar orang tua ya? Ke Surabaya nggak diantar orang tua? Waktu itu diantar sih. Waktu audisi. Waktu audisi. Enggak. Waktu audisi nggak diantar, sendirian sama teman-teman doang. Iseng-iseng gitu. Makanya pas ditanya, kamu ini nggak diantar saudara gitu? Enggak, sama teman-teman iseng-iseng. Nah, terus akhirnya ikut. Udah nih, udah lama banget tuh kabar nggak ada kabar kan, ya udah kayak ya udahlah, kayak namanya juga iseng-iseng gitu kan. Iya, aku bahkan nggak ingat gitu loh ikutnya tuh kapan, audisi kapan tuh udah nggak ingat gitu, kayak terus tiba-tiba pas udah kayak sebulanan lebih deh telepon gitu, kayak di telepon kayak ini Clarissa ya gitu, kayak selamat ya kamu nanti ke Jakarta. Terus kayak wih ini serius nih gitu, ke Jakarta gitu. Waktu itu aku sama temen aku Surabaya, temen cewek, main makan, terus tiba-tiba telepon kayak nomor Jakarta kan namanya arek Surabaya kan kalau ngomong medok tuh. Jakarta apa kon untuk telepon ke Jakarta kan. Akhirnya ternyata oh iya mas. Terus akhirnya kamu berangkat ya, nanti kita urus tiket gini oke gitu kan. Udah terus habis itu akhirnya singkat cerita aku ke Jakarta, dianterin teman-teman juga. Jadi aku sama teman-teman aku tuh emang udah kayak support banget kayak saudara gitu. Jadi mereka dari awal aku itu ke Jakarta tuh mereka nganterin. Jadi dari subuh dari kos, karena waktu itu ngekos. Subuh dari kos dianterin naik mobil ke bandara. Aduh, baik banget deh pokoknya. Kayak apa ya, mereka tuh selain suportif juga kayaknya tuh seneng gitu loh lihat temennya sukses gitu, jadi mereka anterin. Jarang loh kayak gitu loh, jarang loh punya teman kayak gitu. Iya bener, jarang banget kan, jarang banget. Ya kayak ini pengalaman, maksudnya ya kadang
kan kalau kita lagi ribet gitu kan nggak semua orang tuh mau bantuin kita gitu. Ya maksudnya ya urusan lu gue gitu kan. Nah, kalau ini tuh enggak. Jadi mereka tuh bener-bener kayak nganterin dari aku audisi pertama loh, itu yang ke Jakarta pertama yang kalian nonton di TV itu kan udah di Jakarta tuh. Udah di Jakarta. Yang ngomong suaramu medok itu ya? Yang suaramu medok itu kan? Iya, betul. Kamu dari mana? Itu kan siapa Pak? Isra Ramadhani yang nanya ya. Kamu dari mana? Iya. Kamu ngomong dari Surabaya apa gimana ya? Kamu ngomong gitu kan? Akhirnya kan dia ngomong, medok banget suaramu ya. Gitu kan ya? Iya. Tapi dia nggak tahu suaramu. Kalau dia tahu suaramu dia nggak ngomong gitu kan? Iya bener. Terus habis itu itu sama audisi kan berkali-kali ya. Jadi ada audisi yang pertama itu yang ketemu juri tamu pertama kali tuh audisi 1. Terus habis itu ada lagi bootcamp atau apalah, itu beberapa hari tuh. Nah jadi setiap kali aku audisi ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta tuh teman-teman aku tuh yang nganterin, karena aku nggak ada keluarga kan, jadi mereka yang nganterin. Wah, terus mau laki beruntung banget kamu. Subuh gitu kayak jam 5 pagi, karena penerbangan kita tuh selalu penerbangan yang pertama jam 6 gitu. Jadi subuh lo dianterin, kayak ya itu niat sih gitu kan, baik banget gitu. Terus akhirnya udah ikut audisi pertama. Aku ketemu juri tamu yang kalian nonton di YouTube itu, juri artis. Terus juri utama lah itu ya. Iya, juri utama. Kalian nonton kan di YouTube yang aku medok itu ya. Terus akhirnya udah nih dapat 3 yes gitu. Waktu itu jurinya cuma 3, jadi waktu itu Mbak Rosa ya, Mbak Ocha tuh nggak ada. Jadi waktu itu cuma bertiga dapat 3 yes. Akhirnya, yang bener nih gitu kan, kayak udah 3 yes gitu. Berarti kan lanjut. Yeah. Lanjut terus akhirnya masuk lagi bootcamp, dianterin lagi nih subuh gitu ya, biasalah kita kayak apa gitu, kayak terus udah lanjut ya udah sampai akhirnya masuk ke babak itu ya, gala show ya. Maksudnya tau nggak sih, waktu gala show itu teman aku sempet tanya ke aku kayak kalau misal nih kamu nggak berhasil gimana gitu, kayak ya udah balik gitu kan, kayak ya udah biasa aja gitu, kayak tapi ya sayang nggak sih gitu. Cuman kayak aku merasa kayak ya sebenarnya nggak ada kata sayang sih buat pengalaman maksudnya yang kita dapetin tuh, ya namanya nyoba gitu loh. Kalaupun gagal ya it's okay gitu kan, kayak ya karena udah nyoba dulu kan. Iya bener, dan aku merasa kayak ya nothing tulus gitu, kayak toh aku juga ikut cuman menyalurkan hobi aku, talenta aku, kayak ya kalau memang orang nggak bisa menerima ya it's okay gitu kayak. Terus juga bahkan sebelum itu tuh waktu judges home visit ya, jadi kayak itu sebelum gala show. Jadi supaya bisa masuk ke gala show kita harus judges home visit itu. Jadi kayak juri ngajakin kita ke tempat favorit dia lah, misal kafe atau rumah dia, terus kita nyanyi di rumah dia atau di kafe itu. Nah kita bersaing sama 6 orang. Oh, tapi itu nggak ada di YouTube ya? Itu nggak ada di TV itu kayaknya? Itu kayaknya ada tapi nggak, tapi cuma nyanyinya doang sih yang masuk. Nyanyinya masuk sih. Oh, oke. Masuk nyanyinya, terus nah kita tuh jadi kan sistemnya tuh audisi pertama tuh dipotong setengah. Nanti audisi kedua dipotong lagi orangnya setengah. Jadi misalnya dari 1.000 jadi 500, jadi 250, terus jadi 125 gitu kan. Nah, dari situ terus dipotong-potong terus sampai jadi judges home visit tuh kita tinggal 6 orang dari masing-masing kategori. Kan kalau aku boleh jelasin ya, kategorinya tuh ada girls, boys, terus overage tuh yang jadi di atas 3 di atas 25 atau gimana gitu. Terus ada yang vokal group. Vokal group ya? Ya, groups. Nah, aku masuk girls, waktu itu aku masih muda belia. Sampai sekarang. Oh iya, sekarang masih muda ya. Kan? Cuman dulu kayak aku masih kecil banget, masih umur berapa ya waktu ikut itu, kayak masih 18 ya? 18 ya, Isa? Iya. 17 mau 18 ya kayaknya. Atau 18 ya, aku lupa. 18 kayaknya.
12 lupa. kayaknya. Iya, lupa. Kayak habis itu Soalnya aku ingat nonton kamu itu waktu aku kuliah kayaknya. Kuliah juga kan. Kan kita sempat ketemu di kampus kan. Habis itu aku nggak pernah ketemu kamu lagi. Oh, kamu di Petra ya? Iyalah, gimana sih? Iya, lupa. Karena kita kan Wah, teman parah ya. tahunnya tuh aku tuh tahunnya tuh kita kenal gara-gara kamu di Semarang loh. Kayak aku di kampus lupa kayak ya udahlah ya tuh Aku cuma pernah setahun di kampus, tapi nggak di kampus, di apa namanya tempat fotokopi atau apa aku lupa. Sekali gitu. Iya bener. Sekali itu aja. Tapi aku habis itu aku nggak pernah ketemu kamu lagi. Iya, nggak pernah ketemu. Karena kamu itu kan. Iya, ikut itu. Dan aku tuh emang di kampus orangnya nggak aktif loh. Kayak jadi mungkin aku tuh lebih sering main keluar gitu, kayak nggak pernah main di kampus. Terus jadi kamu setahun biasa? Maksudnya di kampus setahun ya? Kuliahnya setahun ya? Atau iya, berapa tahun? Setahun lebih beberapa bulan, mungkin setahun setengahan ya. Sampai semester 3 kok. Tapi semester 3 tuh kayak udah nilaiku udah, ya karena pergi terus kan. Jadi kayak itu waktu itu nilaiku tuh IP ku cuman dari yang awalnya 3, berapa gitu, 3,5 atau berapa tuh jadi 0,57. Nggak lulus semua. Kayak ya gimana lagi tapi kan nggak ada waktu ya. Iya, jadi demi apa ya, meraih cita-cita wis. Oke, habis itu tadi apa daging ya tadi ya, apa itu yang di rumahnya itu, habis itu kamu masuk. Habis itu aku masuk Judges on Visit, akhirnya gala show. Nah, waktu Judges on Visit itu teman aku sempat ngomong juga, jadi sebelum masuk gala show dia ngomong, gila ya tapi lu yakin itu bisa masuk ke ini juara gitu, percaya nggak gitu? Ya aku bilang ya nggak ada yang tahu ya, jadi kayak ya aku sih nggak berharap banyak ya, cuman kayak istilahnya kita asal apa ikut aja lah gitu, kayak ya menang kalah tuh nggak tahu ya entah kenapa tuh, iya kayak aku nggak terlalu merasa kayak harus menang gitu, karena kalau lihat saingannya tuh banyak banget loh, dari mungkin ribuan orang ya, bahkan lebih mungkin lebih kali. Puluhan ribu ya? bahkan mungkin ratusan ribu se-Indonesia ikut loh, bayangin ya kan. Kayak ya gitu, kayak saingan banyak banget gitu, kayak ya udahlah gitu, asal terus habis itu. Pokoknya tuh orang-orang kadang-kadang tuh juga walaupun mereka teman dekat, maksudnya mereka support, cuman ya namanya manusia kan kadang kayak meyakinkan gak sih nih, kayak ya kan meragukan kita gitu, kayak banyak lah pasti orang yang kita ngelakuin apa orang meragukan kita tuh pasti kita ketemu gitu. Nah terus akhirnya masuk kayak aku juga nggak percaya sih waktu masuk kayak 4 besar atau 5 besar ya, itu 5 besar tuh teman-teman aku dari Surabaya nonton kan. Kayak lihat mereka datang gitu ke apa di bangku penonton tuh kayak, wih gila men, kayak this is real, kayak oh ini beneran nih, kayak 5 besar men gitu. Itu pun 5 besar kayak masih ada orang yang kayak temen aku kayak tapi kalau misal lu masuk ini juga 5 besar udah hebat lah gitu, kayak nggak harus juara gitu udah hebat lah gitu, kayak ini udah keren banget men gitu, kayak banyak orang yang kayak gitu, bahkan sampai 3 besar pun kayak banyak orang yang kayak wah sudah lah ya. Iya masuk 3 besar juga udah hebat gitu, kayak orang tuh selalu kayak kasih kita batasan, kayak meragukan kita tuh udah biasalah gitu, kayak jadi apa ya, maksudnya jangan masukin ke hati atau jangan bikin kita jadi down kayak wah iya kayaknya gue nggak bisa, nggak usah kayak gitulah, kayak nyantai aja kita, kayak ya kalau emang masuk ya kita bersyukur puji Tuhan gitu, kalau nggak masuk ya udah gitu, kayak masih ada banyak waktu gitu, masih ada banyak kesempatan gitu ya. Nah akhirnya pemikiran itu yang membuat maksudnya kita tuh bisa kayak waktu itu aku sih ya merasa kayak aku bisa maju, kayak ya setelah orang mau ngomong masuk gini udah bagus apa ya, kayak aku selalu merasa kayak ya nggak apa, ya memang sih ini udah bagus, cuman ya nggak apa-apa gitu kalau memang bisa
lebih bagus kan, kenapa enggak gitu kan. Jadi kayak kita tuh jangan kayak membatasi diri kita kayak wah ini 5 besar juga udah keren gitu. Kalau emang Tuhan pengen kasih kamu yang lebih ya why not gitu kan, dan kita bisa lebih ya kenapa enggak gitu kan. Yes. Gitu sih. Keren. Jadi akhirnya Wah. ya itu, terus akhirnya masuk juara 2. Wih gila sampai iya sampai Kamu di panggung itu kan biasa gimana, Sa? Waktu di panggung itu wah, itu kan orang yang semua orang banyak ya, iya masuk TV gitu kan. masuk TV kan. Iya kayak waktu itu sih aku pertama kali masuk TV yang bener-bener gala show ya di panggung gede itu kayak Gitu kan. kayak wah gila sih ini kayak nggak nyata gitu, kayak wow kayak ya sebenarnya sebelum aku ikut RCTI itu dulu kan ingat nggak sih ada TV lokal di Semarang, TV Borobudur. I know. Iya, jadi sebelumnya pernah lah masuk TV, TVRI gitu-gitu pernah gitu kayak. Ini beda lah. Ya beda kan kayak, cuman ya sensasinya mirip lah masuk TV kayak. Karena bener-bener ada temen aku ya yang nggak pernah masuk TV sama sekali tuh dia bener-bener kayak wah gila men, kayak tangan gue dingin semua gitu. Iya. Untungnya aku bersyukur sih memang dari kecil udah nyanyi, jadi sedikit lah ada pengalaman lomba kan, maksudnya itu bikin kita, maksudnya mental kita of course beda dong sama ya kan yang nggak pernah sama sekali ya walaupun misalnya acara yang aku ikuti nggak terlalu gede, tapi setidaknya kan punya pengalaman dilihat orang nyanyi gitu kan, jadi ya nervous tapi nggak terlalu yang kayak sampai gitu, enggak, cuman emang pertama kali itu kayak pengalaman sih, kayak wih gila men, ternyata di belakang layar tuh TV tuh hektik banget, kayak wih rame, kayak pokoknya seru deh, dimarah-marahin, aduh asik pokoknya. Kayak terus kayak ya akhirnya pas masuk pertama kali itu juga apa ya, aku sempat mikir kayak ternyata tuh semua pekerjaan tuh apa ya, ada sisi susahnya gitu, maksudnya ada enak nggak enaknya gitu. Ya betul. Dan kalau di TV ya menurut aku acara perlombaan kayak gitu mungkin orang bilang kayak itu kan cara instan buat terkenal gitu, cuman buat aku personally ya kalau dibilang instan ya memang sih mungkin dibandingin lo yang terkenal karena misalnya 10 tahun gitu usaha gitu ya memang sih kelihatannya singkat, cuman menurut aku nggak ada proses yang singkat gitu, karena semua proses tuh pada akhirnya apa ya, pasti kita belajar banyak lah dari proses itu gitu. Nah ini perlu digarisbawahi, waktu bagus banget kan? Benar. Bagian singkat lah. Bagus ya. Ya cuman aku rasa kayak walaupun apa yang orang bilang tuh singkat, cuman aku merasa kayak belajar banyak ya itu tadi kayak di belakang layar. Wih, orang-orang di belakang layar tuh bener-bener kayak nggak kenal waktu. Kayak bener-bener, jadi misalnya orang lain tidur jam 9, kita jam 3 pagi masih bangun gitu. Masih, iya jam 2 pagi masih cari kunci buat besok, karena kan waktunya terbatas banget kan. Jadi, the pressure is real, kayak kita bener-bener, ya jadi dari pagi kita bangun jam 6 misalnya, jam 7. Jadi kita bangun pagi loh, karena kadang ada acara jam 6 pagi, jadi kita harus bangun kayak subuh gitu, siap-siap. Nah, padahal kita tidur kayak misalnya jam 1, jam 2, jam 3, kadang nggak tidur bahkan. Jadi dari situ kayak orang bilang ya nggak singkat gitu, karena kita belajar buat ngatur waktu yang singkat ya, singkat banget. Misalnya hari Jumat, kita kan waktu itu show tiap hari Jumat ya kalau nggak salah. Jumat kita nyanyi. Jadi kita cuma punya Senin, Selasa, Rabu, Kamis buat mempelajari satu lagu, latihan koreografi, ya persiapan latihan koreografi, cari kostum, masih ada kita iklan apa, built-in tuh iklan gitu kan, terus kayak masih harus ini itu ngapalin lagu, latihan musik, jadi tuh tight banget jadwalnya, gila pokoknya kayak. Dan kita ketemu banyak orang yang sama-sama dikejar-kejar waktu kayak kita, jadi kayak kita sering banget tuh dimarahin lah, kurang ini, kurang itu. Tapi kayak gimana cara kita manage semua itu sampai akhirnya di hari Jumat
yang orang tonton di TV itu cuman Oh, wih iya. keren, wih lightingnya keren, wih koreonya keren, wih apa nyanyinya bagus ya gitu, tanpa orang tahu Di balik itu semua. iya susahnya, maksudnya yang lu tonton itu cuma 5 menit tapi susahnya tuh kayak berhari-hari men gitu kayak Ya, benar. ya kayak gitulah. Tapi kita bener-bener dapat banyak pengalaman dan setelah kita lulus kayak wih seru ya gitu, kayak kita makan nasi kotak terus men tiap hari gitu kayak masih Ini saya iya makan nasi kotak. iya tiap hari kita makan nasi kotak gitu parah banget sih. Terus kayak ya, tapi it's fun gitu, Indian it's fun kayak ya pas selesai. Dan sebenarnya ya perjuangannya tuh nggak cuma selesai sampai di situ, bener nggak ya? Nah, Ya, betul. ya. Habis itu Habis perjuangannya itu, berdua. nah setelah orang tahu oh ini Clarissa, aku tuh awal-awal selesai X Factor ya sempet kayak gimana ya dapet job tuh dari mana gitu, karena aku nggak kenal siapa-siapa kan gitu di dunia entertain di Jakarta. Apalagi habis dari X Factor kan aku pindah Jakarta kan, pindah Jakarta aku kayak gila nggak kenal siapa-siapa gitu, kayak kalau ngeliat di Instagram kan emang sih sosial media tuh kadang-kadang nggak sehat sih, parah Gitu kayak, ya. Bikin ya, orang kayak, itu kenapa nggak seperti itu gitu ya. bener kadang-kadang kita jadi kayak kok dia bisa gitu ya, kayak kenal ini itu kayak kayaknya kok hits banget gitu, kayak ya kita dari Semarang kayak ya sih, kita Semarang tuh agak desa bener sih, kayak maksudnya nggak terlalu hype gitu Nah, kayak. tapi gara-gara kamu jadi gak deso sekarang. Enggak lah, kayak maksudnya bukan desa in a bad way, enggak ya, cuma maksudnya kayak orang-orang tuh nggak kenal gitu, bahkan kayak Semarang gitu, kayak audisi aja dilewatin gitu loh, kayak tahu kan kayak orang tuh underestimate. Sebenarnya banyak banget orang yang berbakat di Semarang gitu kan. Bener banyak banget orang yang berpotensi tapi selalu kayak orang underestimate gitu, kayak bener loh. Bahkan di Surabaya kayak temen aku nanya, lu dari Semarang gitu, kayak di sana ada ini nggak sih, ada ATM nggak sih gitu, parah banget nggak sih? Padahal kan iya maksudnya ya nggak sedesa itulah ya gitu, kayak lumayan kota loh Semarang sebenarnya ya kan, kayak kota lah. Iya cuman ya itu bercandaan lah ya kayak ya. Terus dari sampai mana tadi ya kita cerita ya? Sampai kamu di X Factor, keluar dari X Factor, selesai X Factor menang, habis itu kamu kan punya tantangan di Jakarta tuh. Bener. Nah. Aku sempat cerita ke teman aku ya itu kayak, tapi memang apa ya namanya orang tuh kayak selalu punya apa ya, life crisis lah ya, kayak tahu kan krisis umur 25 umur ya kan. Menurut aku itu real, itu benar banget. Kayak aku dulu sempat waktu remaja kan masih umur 19, 20 gitu kan, kayak mau ngapain gitu. Aku waktu itu aku nggak kuliah loh, kayak nggak kuliah ya kan, keluar dari Petra kan, aku keluar dari Petra udah nggak kuliah, terus job juga kayak dapet job dari mana gitu, kayak nggak ada job gitu. Terus kayak sempat awal-awal terus kayak aku merasa kayak ini tuh maksudnya jalan yang aku ambil ini bener nggak sih gitu, kayak jangan-jangan gue salah, jangan-jangan aku salah pilih nih, kayak soalnya kok kayak gak ada kemajuan gitu selesai dari itu kan. Terus nah aku sempat ngobrol lah ke teman-teman aku, terus kayak ternyata mereka semua mengalami hal yang sama, cuman mungkin beda pekerjaan lah gitu kan. Setiap orang punya, misalnya aku nyanyi, mungkin teman aku apa gitu, kuliah apa. Ya emang itu setiap orang pasti punya krisis lah, masa-masa tertentu kita punya krisisnya. Dari situ itu tadi yang aku bilang ya, ketika kita lihat sosial media, yang kita lihat kan cuma wah orang sukses men, kayak orang maju apa segala macam. Tapi kita lupa gitu, kayak semua tuh butuh proses. Mungkin sekarang kamu belum gitu, mungkin dia udah naik gitu, kamu mungkin belum. Tapi ya maksudnya kita nggak bisa kayak kepingin kayak orang lain gitu, karena aku sama dia pasti beda gitu, aku sama si A, si B, si C pasti beda kan gitu. Dan waktunya kita pun juga beda gitu, kita nggak bisa maksa kayak oh umur 21 dia udah sukses, kayak aku juga harus sukses gitu. Kayak menurut aku ya kesuksesan tuh nggak bisa diukur dari kayak gitu sih, kayak ya kan bisa aja
aku sukses di umur segini. Ada orang yang sukses di umur bahkan lebih kecil dari aku, kayak 15 gitu kan, udah punya, udah jadi triliuner gitu. Bisa aja kan gitu. Tapi nggak bisa kita nyamain ke orang lain. Kalau kita lihat orang lain terus, yang ada kita jadi apa ya? Jadi nggak sehat gitu, karena kita merasa kayak, maksudnya kita jadi punya ambisi yang salah ya. Ambisi yang salah tuh aku bilang kayak, jadi sebenarnya orang punya ambisi nggak salah, bener kan? Kayak aku pengen maju itu nggak salah. Tapi kalau kita lihat orang lain terus, ambisi kita jadi salah. Jadi kita kepinginnya tuh kayak orang lain. Kita bandingin kita sama orang lain. Dan akhirnya kita jadi nggak maksimal sama, nggak fokus sama usaha kita sendiri gitu loh. Benar-benar. Setuju. Jadi sejak saat aku ngerasa kayak gitu tuh setelah itu temen aku bilang, ya enggak lah kan, kamu pasti nanti punya apa ya, kesuksesan sendiri gini. Terus aku juga ini sih kayak kedengarannya rohani banget ya, cuman ya nggak apa-apa ya, kayak sebenarnya nggak rohani banget sih, cuman ini personal, maksudnya apa ya, pengalaman aku pribadi tuh kayak aku berdoa ya, kayak setiap malam gitu kayak, aduh Tuhan kasih aku hikmat dong supaya aku tuh kayak nggak merasa kayak gini gitu, dan aku nggak merasa kayak aku tuh nggak maju dan lain-lain gitu loh. Terus aku kayak kepengen dikasih hikmat supaya aku tuh tahu kayak apa yang harus aku ambil gitu nextnya. Apa aku harus kuliah atau aku harus apa gitu. Benar. Nah, banyak satu. Iya, kayak Tuhan lah, maksudnya apa what to do gitu next gitu. Nah itu aku tanya Tuhan, dan menurut aku itu membantu sih. Maksudnya agama apapun itulah, kalau ya kamu punya masalah, kita kadang-kadang emang perlu kayak gitu sih, maksudnya perlu tanya Tuhan gitu kayak. Yes. Setuju. Nah dari situ aku kayak dapet pencerahan. Lu tuh ya itu tadi sih, kayak lu tuh apa ya, coba deh kayak maksudnya jangan selalu lihat orang lain, apalagi sosial media itu tadi sih. Karena yang orang post itu selalu yang bagus gitu, yang iya kan, nggak mungkin lu gagal terus lu post gitu kan, kayak pasti itu yang bagus, yang cantik ya, foto aja yang cantik gitu kan ya. Terus aku juga akhirnya memutuskan kuliah di UPH kan, di UPH kuliah. Jadi aku ngulang loh dari awal, kuliah musik dari awal. Dari situ aku tanya lagi tuh, aku harus kuliah nggak ya, atau kuliah di mana. Awalnya bingung kan, kuliah di mana, harus gimana. Tapi ya tadi, kalau rencana Tuhan sih pasti aman gitu, dilancarkan. Akhirnya aku merasa kayak oke deh, aku kuliah ke UPH ini kayaknya emang pilihan yang tepat, karena kok dilalahe, tahu kan bahasa Jawa kan, dilalahe gitu. Kayak kebetulan. Nah, tapi kebetulan itu kadang-kadang mungkin bukan kebetulan ya, kayak kita merasa kayak kebetulan, tapi mungkin itu rencana Tuhan gitu. Segalanya dimudahkan, kayak aku masuk UPH akhirnya lancar nih, langsung keterima apa segala macam. Dan kebetulan aku punya teman di sana, jadi kita kenal dari sosial media sebenarnya, aku kenalan gitu. Terus aku waktu itu datang ke acara dia, akhirnya aku ketemu salah satu dosen yang terus kita jadi sering main bareng, ngobrol-ngobrol. Itu sebelum aku masuk UPH, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya dia bilang, tadinya aku mau masuk bisnis loh sebelum masuk musik. Beneran, aku mau masuk jurusan bisnis. Terus akhirnya dosen aku bilang, dia dosen musik kan, terus dia bilang, lu mendingan masuk musik aja ngapa? Lu kan ini maksudnya berkecimpung di dunia musik dan lu talented man gitu, lu mesti masuk musik aja gini. Akhirnya, oke deh, kok aku merasa kayak musik tuh emang seru ya gitu, kayak kayaknya tuh orang main musik kayak keren banget gitu, kayak seru, dan aku merasa iya sih, aku tuh passionate di musik gitu, ini passion aku gitu, aku pengen totalitas lah di musik gitu. Kayak aku kuliah, oke deh, akhirnya aku bayar kayak denda gitu, kayak 1 juta gitu. Terus aku akhirnya masuk musik. Udah, segala macam dipermudah, dan kekhawatiran aku yang tadi, yang kayak aduh aku nggak dapet job apa-apa tuh, itu nggak terjadi gitu loh. Karena pada akhirnya setelah aku fokus sama hidup aku, aku mulai fokus lagi, kayak oke, aku mulai lagi kuliah lagi yang bener. Terus aku pokoknya intinya gini, setiap aku punya prinsip ya, setiap aku nyanyi, aku harus nyanyi kasih yang terbaik gitu, kayak I have to do my best gitu. Aku harus, orang lain lihat aku harus bisa jadi berkat gitu loh, maksudnya
aku bisa menampilkan yang terbaik. Jadi aku bukan kayak penyanyi yang misalnya ya udahlah asal ngejob, aku nggak mau ganti lagu, pokoknya aku mau lagunya yang aku bisa aja, kayak pokoknya aku maunya ini, aku nggak mau diatur. Nah aku nggak mau kayak gitu, aku selalu kayak ayo aku mau kasih apa lagi ya yang baru, yang bagus, yang kayak misal ada lagu baru yang keren, aku akan berusaha pelajarin apa. Jadi aku pengen apa ya, orang tonton aku tuh bagus gitu, penampilan aku tuh selalu menarik, bagus. Akhirnya usaha nggak mengkhianatin hasil lah ya. Kayak akhirnya aku, atau kebalik ya, hasil nggak akan, kayak bener ya, usaha tidak mengkhianati hasil. So banget sih gitu ngomong-ngomong, kayak cuman emang bener, kayak usaha itu nggak ada yang sia-sia. Akhirnya aku dari satu acara ke acara lainnya, orang semakin tahu kan, kayak orang semakin tahu, oh Marissa ternyata nyanyinya gini, kualitasnya segini. Dari situ aku dapat banyak job lagi, kayak dari satu ini ke lainnya apa. Ya maksudnya waktu itu aku sempat struggle kan sama manajemen juga. Manajemen kan punya banyak artis gitu. Jadi kayak aku merasa kayak ya maksudnya karena banyak yang diperhatikan kan, jadi aku khawatir gitu. Dan itu it's not happening. Kayak akhirnya dengan usaha yang tadi itu yang aku bilang, aku bisa maju gitu loh. Kayak selama kita melakukan yang terbaik, pasti orang bisa lihat lah usaha kita. Kayak kerjaan apapun lah, misalnya Vino apa arsitek atau apa, kan oh orang ini tuh punya potensi, setiap kamu bangun pasti bagus, pasti bangunannya kuat, keren, pasti orang akan nyari kamu lagi gitu loh. Ya itu sama kayak kita nyanyi. Dari aku yang nyanyi selalu aku pengen tampilin yang terbaik. Nah itu akhirnya orang lihat dan orang kasih aku job lagi. Dan akhirnya maksudnya aku bukannya mau pamer ya, cuman aku merasa kayak yang sekarang ini sama yang dulu beda banget lah. Kayak sekarang aku udah nggak yang kayak aduh gimana ya nggak ada job gitu. Kayak ya memang itu butuh proses lah. Kayak itu tadi yang aku bilang, nggak bisa aku instan langsung keluar dari X Factor, selesai X Factor langsung banyak job gitu tuh enggak. Itu butuh usaha, men. Ternyata enggak ya? Itu pandangan banyak orang tapi enggak. Iya, orang-orang mungkin kayak harapannya banyak, soalnya teman aku yang juga kayak gitu, kayak harapannya selesai dari ini. Gimana sih biar dapet job gini? Ya, it's not that easy gitu loh. Kayak kamu punya banyak kenalan pun, ya nggak segampang itu buat masuk ke dunia yang baru, yang kamu nggak kenal siapa-siapa. Sekarang kalau orang mau pakai kamu sebagai penyanyi atau pemusik atau apa, kalau nggak tahu hasil kerja kamu kan nggak mungkin gitu loh. Tetap harus ada buktinya kamu nyanyi apa, itu baru terbukti. Nah dari situ baru bisa orang pakai kamu lagi, hire kamu lagi ya kan gitu. Oke. Di balik kesuksesanmu ini ini aku penasaran. Apa keluarga kamu itu latar belakang penyanyi atau latar belakangnya apa gitu? Apa kamu ini betul-betul dari kecil itu punya talenta, atau kamu tuh work hard, kerja keras untuk itu gitu? Dan di keluarga ada yang penyanyi nggak? Sebenarnya keluarga tuh nggak ada yang profesinya benar-benar nyanyi gitu, profesi ya enggak. Jadi papi mami aku kan punyanya resto kan, jadi kita tempat makan. Cuman papi aku memang dari kecil suka nyanyi juga, suka pelayanan gitu loh. Jadi suka nyanyi memang. Dan menurut aku dia lumayan talented lah, suaranya lumayan oke gitu. Cuman karena udah lama nggak latihan, terus ngerokok dulu kan ngerokok kan. Itu merusak sih, kayak suaranya jadi kurang kayak dulu lah, nggak kayak dulu lah, kurang bagus lah. Terus cuman sebenarnya dia ini tahu teknik, terus juga dia memang belajar nyanyi kan. Jadi dari papa aku sih yang mana ngajarin aku juga dari kecil gitu. Tapi kalau penyanyi profesional nggak ada. Jadi kayak itu kayak yang aku bilang, jadi channel kenalan penyanyi, kenalan artis tuh nggak ada. Jadi waktu aku pertama kali ke Jakarta kayak aduh nggak kenal siapa. Tantangannya. Iya, jadi kayak ya teman-teman gitu kayak ke TV gitu, ada aja gitu ketemu kenalannya si ini, si itu, si A lah, si B, kayak at least mereka punya pengalaman gitu, pernah acara lah di situ kenal atau apa. Terus mungkin juga karena mereka tinggal lama di Jakarta tuh kayak mereka jadi kenal banyak orang gini-gini kan. Sedangkan kalau kita yang pertama kali kayak ke Jakarta nih, masuk ke dunia yang baru, pekerjaan yang baru, nggak kenal siapa-siapa, kayak ini orang siapa gitu, kayak
kayak nggak tahu siapa-siapa gitu. Tapi seru sih, kayak seru sih, gila sih, kayak parah. Boleh ceritain lagi nggak, Kak? Itu kan apalagi kan pandemi ya. Ini kan pandemi kan pasti banyak yang mengeluh nih. Apa namanya, punya artis lah, makanya pada ya punya artis yang beralih ke YouTube ya kan. Lalu banyak apa namanya, mungkin yang kehilangan job. Ya aku dengar podcastnya orang-orang, mereka juga sekarang pusing gitu. Iya. Karena bener-bener semuanya ditunda, di reschedule kan, Benar-benar. di apa namanya, dialihkan lah ini. Dibatalin, ya bahkan ada dibatalin juga. Dibatalin, nah itu Ya. dibatalin juga kan. Itu kan sebenarnya tahun ini kan banyak jadwalnya padat banget sebetulnya. Tapi karena ini kan semua ya betul-betul menghancurkan semua orang gitu kan. Nah, kamu solusinya gimana? Well, Kamu masih oke kan? It's oke kan? Iya, oke. Ya kalau aku pribadi, karena aku dari kecil tuh diajarin papa mama aku kayak walaupun cewek, walaupun perempuan itu, walaupun nanti kamu punya suami, maksudnya ya pasti suami cari kerja bisa menafkahi lah gitu. Cuman sebagai cewek tuh kamu harus punya apa ya, punya skill gitu, punya pekerjaan sendiri juga. Jadi sorry. Jadi seandainya suatu kali amit-amit suami kenapa-kenapa atau istilahnya di masa-masa susah gini pun kita bisa bantu suami, atau either kita punya anak juga masih bisa take care of our children gitu loh, kayak karena kita punya pendapatan, kita punya skill, kita bisa kerja. Nah, dari situ papa mama aku tuh selalu ngajarin aku buat jadi orang tuh mesti punya apa ya? Punya plan B gitu. Jadi ketika kita ngelakuin sesuatu nih, kita mesti mikir the worst case-nya apa. Misalnya aku penyanyi ya. Penyanyi itu kan pekerjaan yang nggak tahu pendapatannya kapan, nggak pasti, betul kan? Kayak ya kamu nggak tahu gitu dapat job kapan gitu, nggak pasti tiap bulan harus berapa tuh nggak bisa kita pastikan. Bisa aja sih aku sebulan ini rame misalnya nyanyi terus kayak seminggu misalnya beberapa kali gitu dapat job, banyak dapat duit, dapat fee. Tapi bisa aja gitu bulan berikutnya nggak ada job gitu misalnya, amit-amit lah ya misalnya gitu. Nah dari situ kan kita mesti punya plan B. Oke, kalau misal aku nggak punya pendapatan dari nyanyi, aku harus ngapain nih gitu kan. Makanya papa mami aku selalu ngajarin kamu harus punya skill lain gitu selain nyanyi, misalnya apa masak, atau misalnya makanya aku kuliah musik. Nah itu supaya aku juga punya ini loh apa, punya sertifikat lah. Aku tuh lulusan musik gitu. Kalau suatu saat aku mau ngajar, jadi nyanyi. Iya, aku. Jadi aku selama ini sih selain nyanyi, aku juga ngelesin gitu nyanyi. Jadi menurut aku itu pendapatan pasti kan gitu kayak. Iya, jadi aku punya steady job dan job sampingan yang kayak nyanyi. Aku bilang nyanyi itu job sampingan karena gini loh, walaupun dapat fee-nya banyak dan itu banyak sih, maksudnya kayak bener-bener aku bisa dapat nabung banyak banget dari situ, terus aku juga bisa bayar kuliah dari situ, bayar hidup dari situ, biaya hidup lah. Tapi tetap aja kan itu nggak steady gitu. Bisa aja bulan, ya itu yang kayak aku tadi bilang, bulan berikutnya nggak ada job. Tapi kan kalau aku punya steady job yang pasti, kayak misalnya les-lesan, terus kayak aku dulu kuliah perhotelan, aku bisa masak, itu kan buka resto, itu kan suatu steady job. Jadi setiap hari pasti ada pendapatan ini, setiap bulan pasti ada pendapatan ini gitu. Jadi makanya di masa pandemi ini sih, satu yang jadi pelajaran mungkin ya buat banyak orang juga, selama ini tuh aku selalu nabung. Jadi kalau misal aku punya pendapatan, aku nabung. Emang sih aku lumayan suka shopping orangnya. Lumayan suka sih ya, namanya cewek kan gitu. Aku suka shopping. Jadi aku selalu sisihin tapi. Jadi kayak misalnya, oke, aku harus tabung misalnya berapa persen untuk ditabung. Tapi berapa persen lagi untuk bayar kuliah, untuk bayar kos, untuk biaya sehari-hari gitu. Jadi ada dana untuk shopping ya. Dan aku punya prinsip kayak
kalau bisa tuh sebisa mungkin ngurangin utang. Utang tuh jadi misalnya ya, kita kredit ini, kredit itu. Nah, menurut aku itu memberatkan buat kita-kita yang punya pendapatan belum pasti gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan memaksakan diri gitu loh. Dan itu menurut aku it helps. Jadi di masa-masa susah gini, even nggak ada pendapatan, kan aku belum nikah nih ya, masih single, jadi satu, aku pengeluaran nggak banyak pastinya, ya kan. Terus yang kedua juga kalau kita nggak ada apa kayak tagihan kredit gitu-gitu kan, ya kan, nggak ada tanggungan gitu. Jadi walaupun di masa-masa sulit gini kita pakai tabungan kita masih bisa gitu loh, masih ya. Dan itu tadi sih yang terutama kita selama punya pekerjaan kita harus nabung, harus spare uang kita untuk ya ini kayak maksudnya hal-hal yang kita unexpected kayak gini gitu. Terus juga itu kayak kita kalau punya keahlian misalnya skill lain lah, misalnya katakanlah masak, itu kita bisa masak. Jadi kamu masak? Iya, aku sekarang bantuin papi mami lagi di resto. Oke. Apa itu? Maksudnya jualan apa, Sa? Kita punya mie bakso. Iya, tadi makanya aku bilang kan penjual bakso. Kita punya resto mie bakso gitu. Dan kita juga jadi kita jual lumpia Semarang, tahu kan? Lumpia Semarang. Nah, kita jual itu online. Jadi kita sering kirim-kirim untuk keluar kota dalam bentuk frozen gitu-gitu sih. Jadi ini sekalian promosi buat teman-teman mungkin yang butuh, yang mau beli lumpia, suka lumpia nih. Nah, kita jual juga. Betul. Instagram yang Sasa apa, Sa? Nanti Instagram aku, ya nanti ditampilin @clarissa_dewi S-nya 1. Clarissa Dewi ya, satu ya. Pakai H belakangnya. Oh, pakai H ya. Clarissa Dewi gitu ya, Dewi H. Betul. Jadi kamu dari masak itu, berarti papa memang dari dulu udah masak ya? Maksudnya papa jual bakso ya? Betul, jadi emang aku juga diajarin. Jadi aku dulu waktu SMA sering bantuin papa mama, gitu. Sering bantuin mereka, maksudnya di resto, masak segala macam, makanya jadi punya pengalaman sih, kayak maksudnya aku di kos juga sering masak. Itu lumayan ngirit loh. Kita jadi ya, maksudnya to be honest ya, kita punya skill itu nggak pernah rugi. Skill apapun itu, skill foto, skill masak, skill nyanyi, skill musik, itu nggak pernah ada yang cuma-cuma, tuh nggak ada yang percuma. Jadi kayak aku ya misalnya punya skill masak, aku bisa buka resto, terus aku bisa di rumah juga bisa masak. Itu lumayan gak sih kayak membantu kita menekan pengeluaran juga, kita di rumah bisa masak. Apalagi kalau punya keluarga ya kan, misalnya udah punya suami, punya anak, punya istri kan, kalau bisa masak kan lumayan gitu. Selain lebih sehat, lebih bersih, juga lebih irit. Ya mak banget sih gitu, cuman emang kenyataannya gitu. bener. Iya, bener. Makanya jadi mungkin ini buat kita semua lah, kayak jangan pernah kita ngerasa kayak kadang kelihatannya kayak bantuin orang, tapi di balik bantuin itu kita punya pengalaman baru dari yang bantuin itu tadi gitu. Jadi punya skill baru gitu. And it helps, itu berguna gitu. Aku dengar juga dulu papa dari nol ya saya. Iya, papa juga sama. Dari bawah ya. Iya, jadi kamu tahu kisah perjuangannya juga nggak? Kenapa? Kisah perjuangannya tahu kan? Maksudnya papa dulu gimana? Boleh ceritain sedikit lah. Dulu kamu tumbuh itu papa bikinnya dari apa? Kan sekarang punya resto nih. Iya. Ada tempat kan keren, ada ruko. Tapi kan semua nggak berawal dari itu kan? Semua kan berawal dari bawah, dari nol gitu. Iya. Jadi papa sama mamaku juga kalau boleh dibilang tuh bukan dari keluarga yang maksudnya tajir melintir gitu, enggak. Terus bahkan nggak bisa dibilang orang yang maksudnya berkecukupan banget gitu juga enggak. Ya maksudnya masih bisa sekolah gitu, masih oke lah gitu. Cuman bukan orang tua tuh nggak bisa kasih modal gitu-gitu loh. Jadi kayak bener-bener bukan anak orang kaya lah gitu. Pas-pasan. Jadi mereka juga mulai buka resto tuh dari emperan, dari bener-bener
satu emperan kecil gitu di kayak di depan, misalnya di depan ruko apa gitu emperan. Terus kayak dulu papa tuh nyuci piring sendiri, jadi bener-bener nggak ada mbak. Jadi mereka gulung-gulung sendiri, cuci-cuci sendiri, masak sendiri, jadi semua dikerjain sendiri. Tapi terus banyak orang tuh yang kayak kadang mikir gini ya, kayak ih lu nggak malu gitu kayak kerja di pinggiran gitu. Kayak lu nggak malu gitu kayak cuci-cuci. Nah, gulung-gulung itu apa? Ya maksudnya Ada gulung kan ada layar gitu-gitu kan. pakai warung gitu ya? Dari Ya warung berarti ya? gitu. Warung kecil gitu, mejanya cuma 1-2 gitu, kayak satu bahkan kayaknya kata papiku. Aku lupa sih. Aku waktu itu belum lahir. Jadi papa mama tuh emang dari dulu udah ini kan kerja bareng gitu. Terus akhirnya ya aku belajar dari mereka sih, kayak itu tadi sih, dari usaha mereka yang kelihatannya aduh susah banget, ribet banget tuh mereka bisa kayak sekarang gitu, bisa hidup berkecukupan, bahkan bisa maksudnya ya berkecukupan lah gitu kayak. Dan itu tuh nggak datang dari usaha yang kayak semalam 2 malam, kayak itu usaha bertahun-tahun gitu untuk ya kan kayak jadi sekarang gitu. Orang-orang tuh pasti ya percayalah, pasti orang tuh ada yang ngeremehin kita. Tapi satu hal ya yang maksudnya perlu diingat kita semua tuh, itu tadi sih, kalau orang ngeremehin kita, meragukan kita, atau bilang lu nggak malu gini, lu nggak malu gitu, nggak usah didengerin deh, beneran. Nih ya misalnya ini banyak orang kan yang selama ini hidup tuh untuk kayak please other people gitu, untuk nyenengin orang lain. Istilahnya gini ya, misalnya selama ini misalnya punya pendapatan banyak, tapi selalu habis dan nggak bisa ditabung karena misalnya beli barang-barang yang mahal gitu, yang ini, yang itu, kredit mobil yang mewah. Pertanyaannya tuh, itu buat siapa gitu, buat apa? Dan kadang-kadang itu kan untuk karena dilihat orang lain, bener nggak? Kayak misalnya orang lain lihat kita kayak, wah gila mobil lu bagus. Dan kalau misalnya kita naik mobil yang misalnya gak terlalu mewah gitu, orang akan bilang kayak, lu nggak malu naik ini gitu, lu nggak malu pakai tas ini, kayak lu harusnya pakai yang branded dong biar diliatin orang tuh kayak bener loh. Itu beneran ada orang yang kayak gitu, apalagi orang dunia artis ya, di dunia artis yang ya. iya bener, yang nyinyir, yang lu nggak malu jualan, lu nggak malu ini. Terus kayak pertanyaannya kenapa malu gitu, kayak itu kan buat masa depan kita gitu loh. Kayak maksudnya gini ya, kalau lu malu gitu, ya siapa yang mau memperjuangkan hidup kita kalau nggak kita gitu, kalau lu malu ya gitu, kayak iya siapa yang mau nanggung. Dan pertanyaannya, orang yang bilang malu itu bisa apa gitu, kayak misalnya bisa bantu kita gitu kan, nggak bisa. Jadi makanya instead of kita kayak merasa minder, merasa aku sampai sekarang ya masih bantuin papa tuh jualan tuh masih kayak aku masih turun sendiri loh, masih kayak bener-bener diliatin orang gitu kayak bantuin. Tapi ya aku nggak merasa malu karena apa ya, itu usaha aku untuk jadi, maksudnya untuk bisa sukses gitu loh. Jadi kita nggak perlu malu, kayak even though kita misalnya kayak di emperan lah apalah, ya nggak perlu malu gitu. Karena orang lain ya misalnya lihat kita kayak, ih kok lu nggak malu, tapi dari usaha kita yang di emperan itu, kita bisa lebih sukses dari orang yang ngatain kita loh, ya kan? Bener. Gitu. Jadi udah deh, kalau orang bilang lu HP lu jelek, apa lu jelek, nggak usah peduli deh, beneran. Kayak misalnya ya barang-barang lu yang branded itu, barang-barang kita yang branded itu nggak ada gunanya kalau misal pada akhirnya kita tuh kayak nggak jadi apa-apa gitu. Misalnya malahan itu bikin lebih malu sih menurut aku. Kayak kita punya barang branded nih, kita punya apa segala macam, tapi ternyata utang kita banyak, atau misalnya ternyata kita kesulitan dalam hal keuangan, kan itu malah kayaknya malu-maluin gitu loh. Kalau lu belum mampu, kalau lu belum kuat untuk beli barang A atau barang B, ya mending jangan gitu. Iya benar. Gitu sih, daripada kita gengsi. Ya gengsi tuh aduh, itu musuh utama untuk mencapai keberhasilan itu adalah gengsi. Benar. Jadi sekarang kamu masih bantu papa juga ya, maksudnya untuk masak-masaknya. Benar. Dan aku rencana nextnya pengen buka resto juga.
ya semoga tercapai. Kapan nih? Masih belum Kira-kira. tahu sih. Masih belum tahu ya. Tapi maksudnya jualannya apa tuh? Jualannya sama. Mungkin sama mungkin. Tapi ya nanti kita masih pikirin sih, maksudnya kayak prosesnya, terus mau sistemnya gitu-gitulah. Oke. Dan mungkin nanti lah ya, nggak sekarang ya, karena kalau kayak sekarang tuh kayaknya masih apa ya, masih suasananya kurang ini ya, mendukung ya. Nah, mendukung ya. Ya Mungkin doakan. kalau kamu masak sambil nyanyi mungkin bisa rame loh masakannya. Bener ya? Jadi kamu masak sambil nyanyi gitu. Jadi orang terhibur. Bener. Nah, itu unik loh. Iya. Jarang orang masak sambil nyanyi. Boleh dicoba Apalagi ya. nyanyinya kan juga ini runner-up X Factor gitu, bukan orang sembarangan gitu kan. Wes. Aduh, itu yang ada masakannya jadi nggak karuan. Ya tapi unik lah itu. Oke lah, keren Sa. Kisahmu menginspirasi banyak orang karena gak semua orang tahu apa ya. Mungkin orang lihat juga kamu hebat banget jadi juara runner up di X Factor, kamu benar-benar apa namanya bisa masuk di TV ya kan. Aku pun keluargaku pun lihat, wah ini keren banget Sasa gitu kan. Aduh. Dan yang luar biasa adalah sebenarnya kita lebih tahu perjuanganmu. Iya. Ya kan. Yang dimana kamu ternyata setelah dari X Factor tuh nggak gampang juga. Iya. Gitu kan. Dari setelah juara malah kamu juga pusing kan. Iya, maksudnya aku yakin semua orang pasti pernah mengalami kayak gitulah ya. Gitu. Ya, cuman ini semoga maksudnya kayak mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi struggle ya, semoga ini bisa apa ya, maksudnya jadi masukan lah, dapat inspirasi gitu. Terus kayak ya mungkin pesan aku ya kayak jangan nyerah lah, kayak mungkin di masa-masa sekarang sulit tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaran buat kita semua. Maksudnya mungkin ada yang teman-teman yang sekarang lagi struggle kan, lagi susah banget gitu, tapi ya aku percaya kayak this too shall pass, and ya kita mesti apa ya, tetap survive, jangan putus asa. Terus juga ya ini jadi pelajaran, terus kita ambil hikmatnya. Maksudnya hikmahnya tuh ya oh ya mungkin saat-saat ini kita bisa cari, biasa orang kalau kepepet ya kayak maksudnya orang kayak lagi dalam keadaan mepet tuh jadi banyak ide yang keluar, bener nggak? Potensinya keluar. Ya, nah jadi mungkin saat-saat ini bisa jadi kita untuk mengasah apa ya yang mesti kita lakuin gitu, apa yang ya, ini bisa jadi apa ya, waktu kita buat berpikir, buat jadi lebih maju gitu. Karena biasa kita kan hektik, kita banyak kerjaan, kita nggak punya pikiran untuk lakuin apa lagi yang ya kan. Nah kalau sekarang misalnya ya waktu bisa jadi waktu kita untuk apa ya, berproses. Kita bisa mungkin cari inspirasi lagi, cari ide apa lagi yang mau dikerjain. Mungkin kita apalah yang bisa jadi usaha baru atau apa. Dan ini juga mungkin bisa jadi waktu kita buat deket sama Tuhan, deket sama keluarga gitu sih. Pokoknya jangan nyerah lah, jangan nyerah gitu. Yes. Keren nih motivasinya nih. Apa namanya, inspirasinya tadi juga, apa kalau kita di tengah COVID seperti ini, pandemi seperti ini, tetap harus berjuang. Ya kan, seorang Clarissa Dewi, juara X Factor pun berjuang, teman-teman. Bukan cuma teman-teman semua di sini yang mengalami kendala lah. Semua orang kali ini, siapapun itu, betul, mereka juga lagi apa namanya pusing untuk memikirkan ini. Tapi yang penting adalah kita harus cari solusi, jangan nyerah, ya kan? Wah, keren banget Sa. Thank you saya sharingnya hari ini ya Sa. Thank you udah diajakin Vino, thank you. Aku juga sebenarnya belum tahu ceritamu yang ini kan, yang masalah kamu X Factor itu kan, kamu lulus dari X Factor atau selesai X Factor. Aku nggak tahu loh. Aku mikirnya kamu tuh setelah X Factor nih ya langsung tiba-tiba terbang tinggi udah. Kayaknya semua job masuk kamu. Enggak lah, ya itu juga ya itu juga rezeki dari Tuhan lah, maksudnya. Ya kalau bisa dibilang ya memang usaha, tapi juga semua tuh berkat lah dari Tuhan lah. Kita mesti ya maksudnya bersyukur sampai sekarang kita masih dipelihara, masih sehat lah. Masa sulit pun kita masih diberi, maksudnya masih ini kayak orang lain misalnya kayak aduh kayak pada ngeluh loh beneran, kayak jadi aku bersyukur banget lah masih bisa survive, keluarga juga masih ini, kayak
semua karena kebaikan Tuhan. Maksudnya semua tuh benar-benar kayak bersyukur banget lah gitu, kayak God is good lah gitu. Betul, betul. Sa, ngomong-ngomong kamu tuh punya YouTube channel nggak sih, Sa? Ada Clarissa Dewi. Nah, itu juga bisa di-subscribe ya teman-teman ya. Ya, yes. Nah, Clarissa Dewi S-nya 1 ya. Ya, betul. Oke. Sip. Apa lagi nih, Sa? Mau pesen apa lagi nih? Buat motivasi buat teman-teman semua. Asik, ini lah penutup lah. Closing statement dari Clarissa Dewi. Waduh, Ya, apa ya? biar teman-teman ini semua nih tersadar gitu loh. Hei, bangun. Gitu loh. Jangan santai. Gitu kan. Dengan santai kita anak muda misalnya gitu harus fight buat masa depan, buat bahagiain orang tua misalnya gitu kan. Boleh lah sharing. Maksudnya jangan mudah nyerah, apalagi karena omongan orang. Dan jangan selalu banding-bandingin diri kita sama kesuksesan orang lain gitu. Maksudnya kesuksesan kita sama kesuksesan orang lain ya. Jadi pokoknya orang tuh pasti punya waktunya masing-masing. Dan aku percaya kalau kita berusaha itu pasti akan ada hasil yang kita capai lah. Jadi jangan nyerah, jadi jangan berhenti berusaha. Of course harus berusaha terus kan gitu. Jangan nyerah pokoknya. Jadi harus fight terus. Dan aku yakin kalau kita tuh udah berusaha maksimal, itu perasaannya beda sama kalau kita nggak maksimal. Jadi walaupun kita misalnya belum berhasil sekarang, tapi kalau kita udah berusaha, itu rasanya seneng sih, jadi beda gitu. Jadi pokoknya berusaha terus, aku yakin pasti kalian yang berusaha tuh pasti akan sukses. Apapun itulah caranya. Ya, dan intinya kesuksesannya nggak bisa dibandingin sama orang lain gitu. Kamu ya kamu, aku ya aku gitu. Intinya terus berdoa, berusaha, ya kan, berusaha. Aku yakin pasti sukses. Oke, luar biasa. Thank you, Sa. Thank you. Udah waktunya sibuk banget, tapi mau sharing sama kita nih hampir 1 jam lebih ya, Sa. Iya. Dan asik banget tadi dengar ceritamu kan. Aku pun sebenarnya teman-teman di sini aku pun juga belum tahu kisahnya Clarissa Dewi ini seperti apa. Dari ini saya baru tahu pertama kali ternyata orang Clarissa Dewi perjuangannya wow. Sampai sekarang pun masih berjuang juga dia, ya kan, masih mau turun di lapangan, masih mau jualan apa namanya? Ya anggap aja mengemper lah ya, ngemper lagi lah ya. Nah, kita harus dong berusaha terus. Kalau kita berhenti berusaha tuh artinya kita bukan orang hidup harus berusaha terus, men. Ya kan? Oke, thank you. Sip ya, Sa. Makasih ya waktunya ya, Sa ya. Yo, see you. Kita tutup sama-sama boleh ya, ngomong salam hebat luar biasa di akhir ya. Siap. 1, 2, 3, salam hebat. Salam hebat luar biasa. Thank you, Clarissa Dewi.